Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ala alihi wa sahbihi wa khususan Syekh Ahmad Zaini Dahlan wa li Syekh Ibni Ajurrum wa li masyayikhina jami'an man lamana hadzal ilma awwalan wa akhiran ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa li masyayikhina syekhina wa nafa'ana bihi wa bi rumi fid dharaini amin bi hadhihi niyyati shalal al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'd. Ahlan wa marhaban pada pertemuan perdana kita dalam syarah Mukhtasar Jiddan di atas Muqaddimah Ajurumiyah dari karya Abul Abbas ya, Ahmad Ibnu Sayyid Zaini Dahlan Al-Maki. Beliau Syekh Ahmad Zaini Dahlan merupakan mufti madhab Syafi'iyah di Mekah Al-Mukarramah. Beliau lahir pada tahun 1232, kemudian akhadhal ulum syar'iyyah mengambil belajar ilmu syar'i kepada para ulama-ulama kibar, baik itu dari Mekah, Yaman, Dimashq, Damaskus ataukah Mesir, ya, dan banyak sekali. Di antara kitabnya beliau di sini ada Sirah An-Nabawiyah, kemudian ada Sabat fi Marbiyatihi, kemudian ada Tarikh Tabaqatil Ulama, kemudian ada Syarhul Ajurumiyah yang sekarang kita baca, kemudian ada Al-Jadawil Al-Mardiyah fi Tarikh Daulatil Islamiyah, kemudian ada Syarh ala Alfiyah Ibni Malik fi Nahwi. Kemudian beliau wafat pada tahun 1304, ya 304 Hijriyah, dan dimakamkan di Ma'la, Takah Mu'alla. Sedangkan penulis matan Muqaddimah Jurumiyah, beliau adalah Muhammad bin Muhammad, ya, Ibni Dawud As-Sunhaji atau Sinhaji atau Sunhai Ajurum. Kita kenal namanya Ajurum, Ibnu Ajurum. Dan Ajurum itu sendiri dari bahasa Barbar, karena beliau dari Barbar, daerah Barbar. Maknanya adalah Al-Faqir As-Sufi, ya, Al-Faqir As-Sufi. Beliau lahir pada tahun 672 Hijriah di daerah Maghrib, Maroko. Kemudian wafatnya tahun 723 Hijriah. Kurang lebih seperti itu dari kitabnya. Dari muallif kitab ataupun dari syarihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan memulai pembahasannya.
ya makna secara umum. Tapi kalau kita bicara makna secara khusus, maka itu adalah pada bagian disiplin ilmu tertentu. Kalau kita berbicara tentang ilmu nahu, ya berarti menurut ulama nahu. Kalau kita bicara ilmu balaghah, ya berarti menurut ulama balaghah. Kalau kita bicara tentang ilmu sorof, berarti adalah menurut ulama sorof. Maka kembalikan semuanya ataukah setiap mustalahat yang dengan kalam ialah lafat yang murokab, yang mufid bil wad'i dengan wada. Falafdu ada lafat huwa autul mushtaq huruf hijaiyah itu adalah suara badil huruf hijaiyah yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Zaid, contohnya Zaid. Zaidun. Zaidun itu mengandung huruf hijaiyah enggak? Apakah dia suara enggak? Iya, suara. Ketika dari dalam suara tersebut mengandung huruf zai, alia, dan ad-dal. Fa'innahu, maka sesungguhnya Z itu sautun merupakan suara ishtamala yang mengandung ala zai terhadap yang mengandung atas zai, ia, dan juga tidak mengandung ala ba'dil huruf, tidak mengandung sebagian huruf, yakni huruf hijaiyah, kasauti tobli, sebagaimana suaranya kendang, fala yusama lafdhon, maka tidak dapat dikatakan lafat, ya. Ataukah suara dengungan misalkan, maka dia la yusama lafdhon, maka tidaklah hal tersebut disebut sebagai lafat. Jadi lafat itu haruslah ia berupa fakharaja bil lafzi. Maka dengan adanya lafat, kharaja, keluarlah. Yakni apa maksudnya keluar? Kalau kita mendefinisikan sesuatu, berarti kan kita pengen apa ya? Definisi tersebut hanya mencakup pada sesuatu yang dimaksudkan saja. Berarti di sana ada dong sesuatu yang nggak dimaksudkan. Iya ada. Maka dengan adanya perkataan lafat itu menunjukkan ada sesuatu yang harus dikeluarkan dari tarif yang dimaksudkan. Apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan di situ adalah semua hal yang tidak bersuara, ya. Maka fakharaja bil lafzi, maka keluarlah dengan adanya lafat apa saja, maka namufidan walam yakun lafzon, apa-apa yang ia bisa memberikan faedah pada kita, akan tetapi lam yakun lafzon, ia tidak berupa lafat, tidak bersuara. Contohnya kal isyarah, seperti isyarah. Seandainya ada orang memanggil kita tapi dia tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan suara, tidak berbicara, tetapi hanya menggunakan isyarah tangannya saja. Maka kita bisa memahami, kita dapat faedah, dia mufid. Tetapi lam yakun lafzan, dia tidak berupa lafaz karena tidak diucapkan, tidak bersuara, ya. Maka la yusama kalaman, ini tidak dapat dikatakan sebagai kalam. Wal kitabah, begitu juga dengan tulisan. Ada orang ngasih tulisan. Tulis itu bukanlah sebuah kalam, kecuali jika yang dimaksudkan dari tulisan itu adalah sesuatu yang diucapkan. Maka biasa kita mengatakan kaqaulika, sebagaimana ucapanmu. Maka yang dimaksudkan bukan tulisannya, tetapi adalah ucapan yang yang ditimbulkan dari tulisan tersebut, yakni ketika kita baca dia akan menghasilkan sebuah ucapan. Maka yang dikatakan kalam adalah ucapan itu, bukanlah tulisan yang nempel pada dinding, bukanlah tulisan yang nempel pada kertas. Wal akad, akad, ya, akad misalkan kesepakatan antara dua pihak yang mana dia tidak menggunakan lafaz, ya, itu juga tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Ataukah nusok, ataukah tanda. Misalkan kita kalau ke masjid biasa kita ada tanda
Ya, akad yang dimaksudkan di sini itu angka, bukan akad yang dimaksud, tapi adalah eh, isyarah dengan tangan. Misalkan kita kalau di Mesir kan ada 10, misalkan 10 itu menggunakan 5 jari. Itu adalah tanda 10 misalkan. Ya. Ketika ada di situ dengan isyarat-isyarat tertentu menunjukkan sebuah angka. Nah, itu adalah al-aqdu. Kemudian ada nusab. Nusab itu sebagaimana kalau di masjid itu biasanya ada tanda di mimbar itu ada bulatan, ya, ya ada di depan mimbar itu ada bulatan, bulatan atau lubang, atau terkadang bukan berupa lubang tapi kaca. Nah, itu yang dimaksud dengan nusab, tanda kiblat. Situ ada berupa tanda yang menunjukkan kepada kiblat. Fala tusamma kalaman, maka semua ini tidak dapat dikatakan sebagai kalam. Pokoknya apapun, kalau dia memberikan faedah pada kita, tapi dia nggak berupa suara, nggak berupa suara yang mengandung huruf hijaiyah, maka la yusamma kalaman. Tidak dapat dikatakan sebagai kalam. Ya, begitu ya paling paling mudahnya. Maka perlu di situ disebutkan al-lafzu. Kemudian wal murakkab. Sekarang adalah murakkab. Kenapa kita bahas murakkab? Ya kan tadi makna ataukah maksud dari kalam itu apa? Kalam itu adalah al-lafzu al-murakkabu. Berarti kita perlu tahu dong, apa itu murakkab? Al-murakkabu, murakkab itu adalah matarakaba min kalimataini fa'aksar. Ia adalah sesuatu yang disusun dari dua kalimat ataukah lebih. Seperti koma, ya. Koma zaidun wa zaidun qaimun. Ya. Koma zaidun wa zaidun qaimun. Maka di situ zaidun koma atau koma zaidun. Koma zaidun tersusun dari dua kata, koma dan zaidun. Zaidun qaimun tersusun dari dua kata juga, zaidun qaimun. Dan dia memberikan faidah. Dan dia adalah sebuah lafaz. Ya, maka di sini dia tersusun dari dua kalimat atau lebih. Kemudian wal mithalul awal, adapun contoh yang Recording in pertama, progress. fi'lun wa fa'ilun. Contoh yang pertama tadi berupa fi'il dan fa'il. Wa kullu fa'ilin marfu, dan setiap fa'il itu marfu. Wal misal usani, dan misal yang kedua adalah mubtada wa khobar. Zaidun qaimun. Ya, Zaid sedang berdiri. Zaidun qaimun. Ah, kullu wa kullu mubtada'in marfu'un bil ibtida. Setiap mubtada itu dia akan marfu sebab alif tidak. Kita sudah bahas sebelumnya di dalam kitab sebelumnya, dalam kitab apa Syarah Al-Makudi. Ya, marfu'un bil ibtida wa kullu khabarin marfu'un bil mubtada. Sedangkan khobar itu kan dia marfu. Siapa sih yang menyebabkan khobar itu marfu? Al mubtada ala rojih. Ya, setiap kalimat yang kita bisa mengatakan dia itu marfu, kita bisa mengatakan dia itu mansub, kita bisa mengatakan dia majzum, bisa kita katakan dia majrur, itu pasti ada penyebabnya. Nah, penyebab ini yang kita kenal dengan namanya amil. Amil itu akan kita bahas nanti. Nah, maka alif tidak ini disebut sebagai amil. Al-mubtada juga disebut sebagai amil. Mubtada yang mana? Perkataan wa kullu khobarin marfu'un, ya, dan setiap khobar ia marfu, ya, bil mubtada, dengan mubtada. Wa kharaja bil murakkab, dan keluarlah dengan adanya murakkab. Apa yang keluar? Al mufradu, mufrad, yakni kalimah yang sendiri, kalimah yang dia tidak murakkab, tidak tersusun dari dua kata, maka dia adalah mufrad. Seperti halnya Zaidun. Zaidun. Zaidun itu sudah berupa lafaz, tetapi dia bukan murakkab karena hanya satu kalimah, hanya satu kata. Maka fala yuqala, maka tidaklah dikatakan fala yuqalu lahu kalamun, maka tidaklah dikatakan kepada si Zaid tadi berupa kalam. Aidan, begitu juga inda anuha, menurut ulama nahwu. Wal mufidu, dan adapun mufid, apa yang dimaksudkan dengan mufid? Kita punya al-lafzu al-murakkabu
Al-mufidu. Ma huwa al-mufid? Al-mufidu ma afada faidatan. Ya, mufid ialah ma'ai sesuatu yang afada memberikan faidah, afada mufid, faidatan berupa faidah, yahsunu sukutu yang bagus diamnya, yakni sukutnya, artinya diamnya seseorang itu, alaiha atas faidah, alaiha atas faidah minal mutakalim dari seorang mutakalim wasami' dan juga sami'. Artinya begini, kalau saya diam, maka diamnya saya ini Hasan. Hasan itu maksudnya apa? Sudah selesai dan bagus. Artinya tidak perlu lagi ditunggu kata-kata setelahnya karena sudah dimafhum dan sudah menyampaikan apa yang dimaksudkan oleh mutakalim. Misal, saya mau berkata, Zaidun qaimun. Saya diam. Maka diamnya saya ini Hasan. Tapi kalau saya katakan, in qama Zaidun. Seandainya Zaid berdiri, terus saya diam, maka dia tidak Hasan. Kenapa tidak Hasan? Karena kalimatnya belum sempurna. Ketidaksempurnaan itu tidak menjadikan makna itu ataukah faedah itu sempurna. Maka ketika faedahnya tidak sempurna, ya berarti dia tidak lagi hasan, tidak lagi mufid. Maka kalau nggak mufid, ya nggak bisa dikatakan sebagai kalam. Seperti koma zaidun ini mufid. Kenapa mufid? Karena ketika dikatakan koma zaidun telah berdiri, Zaid telah berdiri. Oke, mafhum. Berarti dia mufid. Zaidun imun juga mufid. Ya, fa inna kullan, maka sesungguhnya kulan masing-masing minhuma dari keduanya, yakni koma zaitun dan zaitun qaimun, afada faidatan memberikan faedah yahsunu sukutu alaiha, yang hasan sukutnya yakni diamnya alaiha atas faedah, ya, minal mutakalimi dari seorang mutakalim miwasami'i dan dari pendengar, wahia al ikhbaru, dan apa faedahnya berupa al ikhbaru biqiyami zaitin, yakni pemberitahuan tentang apa qiyamnya Zaid, berdirinya Zaid. Fa inna sami'a, bahwasanya si sami pendengar ini idza sami'a dzalik, jika mendengarkan perkataan qama zaidun au zaidun qaimun, la yantadhiru syai'an akhara, tidak menunggu sesuatu yang lain. Kenapa? Karena sudah mafhum, yatawaqqafu alaihi, yang bergantung atasnya tamamul kalam, ya kesempurnaan suatu kalam. Seandainya saya mengatakan in qama Zaidun, seandainya Zaid berdiri, ya, maka di situ kesempurnaan kalam apa? Bergantung kepada jawabnya. Dan jawabnya belum ada. Kalau seandainya Zaid berdiri mau ngapain? Kan begitu. Nah, kalau dikatakan sa'akhruj, misalkan. Seandainya Zaid berdiri, saya akan keluar. Nah, barulah dia sempurna kalamnya. Tapi kalau hanya mengatakan seandainya Zaid berdiri, dia diam. Maka yang lain pun bertanya-tanya, kenapa kalau seandainya Zaid berdiri? Wa yahsunu aidan sukutul mutakalim. Dan dalam perkataan koma zaitun zaitun qaimun juga hasan, baik diamnya si mutakalim. Wa kharaja bil mufid, dan dengan adanya mufid maka keluarlah dari definisi apa yang keluar, al murakkabu. Iya, al murakkab. Jumlah yang sudah disusun, sudah ditarkib, tapi ghairul mufid, tapi dia tidak mufid. Nahwu gulamu Zaidin. Contohnya gulamu Zaidin. Anaknya Zaid itu murakkab dari dua kata, mudhaf mudhaf ilah. Gulamu Zaidin. Ya nggak mafhum. Apa yang dapat dipahami? Min ghairi isnadi syai'in ilaihi, tanpa adanya penyandaran terhadap sesuatu ataukah penyandaran sesuatu terhadapnya. Yakni tidak ada khobarnya. Gulamu Zaidin imun. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau hanya gula muzaitin saja ya tidak bisa. Wa in qama zaitun, begitu juga perkataan in qama zaitun, seandainya Zaid berdiri. Fa inna tamamal faidati, bahwasanya kesempurnaan akan suatu faidah fihi di dalam perkataan in qama zaitun itu
yatawaqqafu, bergantung ala dzikri jawabi syarti, bergantung atas penyebutan jawabnya dari syarat. Maka fala yusama, maka tidaklah dapat dikatakan kullun minal misalaini, masing-masing dari dua misal tadi, kalaman indanuha, sebagai kalam menurut ulama nahwu. Wa qawluhu, sekarang adalah perkataan mu'alif, qawluhu bil wad'i. Ma makna bil wad'i sebenarnya? Maka fassarahu ba'duhum bil qasdi. Sebagian ulama mentafsirkan, memanai bil qasdi dengan maksud tujuan, dengan maksud bil qasd. Qasd itu apa? Maksud. Maksud itu apa? Niat, manwi. Yakni kalau ngomong itu harus ada niatnya. Artinya disengaja. Kalau nggak ada disengaja ya berarti dia bukanlah kalam. Apakah orang yang sedang tidur kemudian dia ngigo, apakah itu dikatakan kalam? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak ada niat. Orang yang sedang mabuk, apakah kalamnya dianggap kalam? Apakah ucapannya dianggap kalam? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada maksud. Itu yang dimaksudkan dengan tafsiran yang pertama. Maka fakharaja, maka keluarlah dengan tafsiran bil wad'i ini, ya dengan tafsiran qasd ataukah maksud, apa? Ghairul maksud, sesuatu yang tidak dimaksudkan, seperti kakalami naim, ucapannya orang yang sedang tidur, wasahi, dengan orang yang lalai. Fala yusamma kalaman indanuha, maka nggak bisa disebut sebagai kalam menurut ulama nahwu. Wabaduhum, dan sebagian daripada mereka fassarahu, memberikan tafsiran, memberikan penjelasan bil wad'il arabi. Ya, ini mentafsirkan bil wad'i itu maksudnya apa sih? Bil wad'il arabi, yakni sesuai dengan wadiknya orang Arab. Kalau kita cari di dalam kamus, kalau kita cari di dalam mu'jam, kita akan mendapatinya, kita akan dapat maknanya. Maka itu namanya bilwadil arabi. Fakharaja kalamul ajam, maka keluarlah kalamnya ajam. Ya, perkataannya orang ajam, orang yang bukan Arab seperti kita gini, ini bukan kalam, walaupun dia bisa dikatakan, walaupun saya bilang, saya berkata seperti ini, itu bisa difahami. Sama-sama orang Indonesia, sama-sama orang Melayu. Tapi, apakah ini bisa dikatakan sebagai kalam? Ya tidak. Kenapa tidak? Karena dia laisa bil wad'il arabi, bukan termasuk wad'il arabi. Kakak Turk, sebagaimana kalamnya orang Turki, ataukah Berber, atau fala yusamma kalaman indanuha. Maka tidaklah dapat disebut sebagai kalam menurut ulama nahwu. Misal majtama'a fihi al-quyudu al-arba'ah. Nah, sekarang adalah contoh dari apa yang berkumpul di dalamnya empat koid tadi. Koid itu adalah apa satu persatu dari lafaz yang disebutkan di dalam ta'rif. Ya, al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad, itu namanya koid. Jamaknya quyud. Qama Zaidun wa Zaidun qaimun. Lafaz qama Zaidun dan Zaidun qaimun itu sesuai dengan empat syarat tadi ya. Jadi kuyut arba'ah itu bahasanya kita bisa mengganti dengan syurut ataukah syarat ya. Karena empat hal itu sebenarnya juga sama dengan syarat. Ya, apa yang disebutkan di dalam definisi yaitu juga sama dengan syarat. Karena tanpa kita penuhi syarat tersebut atau definisi tersebut, maka tidaklah sesuai dengan yang dimaksud. Zaidun qaimun atau qoma Zaidun, apakah dia termasuk dari apa yang dimaksudkan? Iya. Fal misalul awal, fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il tersusun dari fi'il dan fa'il, wa misalul sani mubtada dan khabar, wa kullun minal misalaini lafzun murakkabun mufidun bil wad'i fahuwa kalam. Dan setiap masing-masing minal misalaini dari dua misal atau dua contoh merupakan lafzun murakkabun, lafaz yang tersusun, mufidun yang memberikan faedah, bil wad'i dengan adanya kesengajaan ataupun sesuai dengan bahasa Arab, maka fahuwa kalamun, maka ia disebut sebagai kalam. Masalah kalam kita selesai. Sekarang ada pembahasan yang baru. Bukan lagi al-kalam, tetapi macam-macam dari pembagian kalam. Ya. Sebenarnya bukan kalam yang dibagi menjadi tiga. Tetapi kalam itu kan
Misalkan nih, tadi kan kita punya koma Zaidun, Zaidun qaimun. Kadang kita punya Zaidun fidari, Zaid sedang di rumah. Perkataan Zaidun fidari, koma Zaidun, Zaidun qaimun. Maka kalam-kalam itu kan tersusun dari kalimah, ya kan? Tersusun dari kata-kata. Kemudian dari kata satu, kata dua disusun menjadi sebuah jumlah atau kata kalam. Maka dari setiap bagian yang menjadi penyusun akan suatu kalam disebut namanya kalimah. Dan kalimah-kalimah itu punya macam-macamnya. Ada yang disebut sebagai fiil, ada yang disebut sebagai isim, ada yang disebut sebagai huruf atau al-harfu. Maka itulah yang dimaksudkan dengan wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima nan. Itulah yang diinginkan. Wa aqsamuhu dan macam-macam dari kalimah ialah salah satu ada tiga. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ada isim, ada fi'il, ada harf. Pertanyaan, la aksamuhu kenapa sih nggak dimanai langsung la aksamuhu, ya ini macam-macam dari kalam? Nggak bisa, karena kalam itu ya berupa jumlah fi'liyah, berupa jumlah ismiyah. Kalam itu berupa kalam khobari ataukah kalam insya'i. Nggak ada kaitannya dengan isim, fi'il, dan harf. Maka yang dimaksudkan isim, fi'il, dan harf itu apanya? Bagian-bagian dari kalam. Wa aksam yakni wa ajza. Maka di sini Syekh Ahmad Zaini Dahlan mengatakan, yakni yang dimaksudkan ini ialah anna ajza al-kalam, bahwasanya bagian-bagian dari kalam allati yata'allafu minha, yang menyusun minha darinya salah satu aksam. Ada tiga, berupa tiga macam. Al-awwal, yang pertama, al-ismu adalah isim, wahwa kalimatun, dan isim ialah kalimat, yakni kata, dalat ala maknan yang menunjukkan kepada suatu makna, fi nafsiha, di dalam lafaz itu sendiri, walam taktarin, dan tidak mengandung bizamanin, dengan zaman, ya, dan tidak terlibat dengan waktu, tidak mengandung waktu, wad'an secara asli, asal daripada kalimat tersebut. Kazaidin, contohnya Zaid. Zaid itu nama orang. Apakah di dalam Zaid itu menunjukkan makna? Naam, iya. Menunjukkan seseorang yang bernama Zaid. Apakah menunjukkan pada waktu? Tidak. Maka dia lam taktarin bizamanin wad'an. Wa ana, saya, ini menunjukkan kepada pembicara. Wahada, menunjukkan kepada sesuatu yang ditunjuk. Athani, yang kedua, al-fi'lu adalah fi'il. Apa itu fi'il? Wahua, fi'il ialah kalimatun, merupakan kalimat ataukah kata dalat yang menunjukkan ala maknan, atas suatu makna, fi nafsiha, di dalam dirinya, yakni di dalam kalimat tersebut, itu menunjukkan kepada makna. Kalau saya punya koma, apakah koma menunjukkan kepada makna? Ya, menunjukkan kepada apa? Yakni menunjukkan kepada perbuatan yang terjadi pada masa lampau. Sehingga karena dia menunjukkan pada perbuatan pada masa lampau, berarti berhubungan dengan waktu. Maka waqtaranat bizamanin wad'an, maka ia pun juga menyimpan di situ zaman, waktu, secara wada'nya, secara asal daripada kalimat tersebut dibuat. Fa'indalat, jikalau menunjukkan. Apa yang menunjukkan? Tilkal kalimah, kalimat tersebut. Seandainya kalimat tersebut menunjukkan ala zamanin madin, pada waktu lampau, maka fahya al-fi'lul madi, maka ia adalah fi'il madi. Nahwu qoma, seperti lafaz qoma. Wa indalat ala zamanin, seandainya dia menunjukkan ala zamanin kepada suatu zaman, yahtamilul halu wal istiqbala, yang menunjukkan kepada waktu sekarang ataukah akan datang, maka fahiyah,
maka lafaz tersebut adalah al-fi'lul mudhari'u, maka dia adalah fi'il mudhari'. Nahu seperti yaqumu wa indallat ala, seperti lafaz yaqumu. Yaqumu sedang berdiri. Kalau ditambahkan sin sayaqumu berarti akan berdiri. Wa indallat, seandainya dalat menunjukkan apa al-kalimah ala talabi syai'in, atas tuntutan sesuatu fil mustaqbal, pada zaman akan datang, maka wahia fi'lul amri, maka dia adalah fi'il amr. Contohnya nahukum, berdirilah. Berdirilah, suatu tuntutan untuk berdiri. Kapan terjadinya? Ya setelah saya ngomong, berarti adalah mustakbal, berarti akan datang. Karena nggak mungkin suatu perintah itu terjadi perbuatannya pada saat itu juga, apalagi terjadinya di masa lampau. Itu nggak mungkin sama sekali. Maka yang terjadi adalah setelah selesai berbicara. Sehingga ia menunjukkan kepada zamannya adalah zaman mustakbal. Ada pertanyaan, gimana sih standarnya dikatakan zaman itu lampau dan zaman itu akan datang dan sekarang? Yakni ketika berbicara. Saat saya berbicara, ini namanya adalah hal atau hadir sekarang. Sebelum saya bicara, namanya adalah maldi, lampau. Kalau setelah saya berbicara, artinya saya diam, sudah berbicara selesai, kemudian diam, itu adalah mustaqbal. Asalisu yang ketiga, karena tadi kita punya isim fi'il dan harf, maka yang ketiga adalah al-harfu. Apa itu al-harfu? Ma huwa al-harfu? Wa huwa kalimatun, ia adalah sebuah kata dalat yang menunjukkan ala maknan pada suatu makna fi ghairiha, pada sesuatu yang lain. Yakni bukan pada zat kata tersebut itu menunjukkan kepada suatu makna yang bisa difahami, tetapi dia akan menunjukkan kepada makna yang bisa difahami dengan adanya bantuan kalimat yang lain. Contohnya fi. Bagaimana kita memaknai fi? Kita nggak akan mendapati makna fi kecuali kita sandarkan kepada sesuatu. Misalkan fi dari berarti menunjukkan kepada tempat, yakni fi dzarfiyah, menunjukkan kepada tempat, yaitu adalah di rumah. Fi ad-dari berarti di rumah, menunjukkan tempat. Ya. Apakah fi bisa menunjukkan kepada makna lain? Iya bisa, tergantung dengan siyak kalamnya. Nahu ila bermakna alintiha, wahal walam. Hal apakah? Walam. Jadi sebuah huruf dia tidak akan memberikan faedah makna secara utuh kecuali ia adalah disandingkan dengan yang lain, sehingga dikatakan ia fi ghairiha. Wa qauluhu ja'ali ma'nan, dan maksud dari perkataan ja'ali ma'nan apa? Yakni bihi, yang dimaksudkan bihi dengan ja'ali ma'nan yaitu annal harfa, bahwasanya huruf itu la yakunu lahu, tidaklah yakunu lahu bagi huruf itu dakhlun, ya, tidak ada masuk fit ta'lifil kalam, di dalam penyusunan suatu kalam, illa idza kana lahu ma'nan, kecuali jika ia punya makna. Huruf itu nggak akan dimasukkan ke dalam penyusunan suatu kalam kecuali dia punya makna. Ya, tetapi makna itu tidak akan sempurna kecuali jika dia disandingkan dengan yang lainnya, seperti hal dan lam. Kalau hanya huruf mim saja, apakah mim itu bisa memberikan makna? Tidak. Maka mim tidak berlaku, ya. Sehingga namanya adalah hal al-harfu ja'a li ma'nan. Huruf ma'ani kita sebut sebagai huruf ma'ani. Kalau huruf yang tidak memberikan makna namanya huruf mabani. Fa inna hal, maka sesungguhnya hal itu maknaha adalah al-istifham, suatu pertanyaan. Walam manaha nafyu, lam bermakna penafian, ya, atau penolakan. Fa inna lam, bahwasanya lam itu yakun lahu, afwan, fa illam yakun lahu maknan, seandainya dia tidak punya makna, maka la yadkhulu fi tarkibil kalam, tidaklah ia bisa masuk ke dalam susunan suatu kalam, ka hurufil mabani, sebagaimana huruf mabani, huruf penyusun suatu kalimat.
Saya punya Zaidun. Zaidun tersusun dari apa? Zai, ya, dan dal. Maka zai, ya, dan dal itu merupakan huruf mabani. Nahu ro'a, nahu zayu zaidin, ya, zainya zaidin, wa ya'uhu dan daluhu. Ada zai, ada ya, ada dal. Fa inna kullan. Maka masing-masing minha dari zai, ya, dan dal itu merupakan harfun mabniun, yaitu merupakan huruf yang mabni, la harfu maknan. Bukanlah huruf makna. Kemudian setelah selesai pembahasan dari al-kalam, kemudian ada uh, pembagian kalimah ataukah ajzanya sebuah kalam, maka di sana ada namanya adalah alamat. Alamat itu adalah tanda. Tanda itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mengenali sesuatu yang lain. Kapan tanda itu digunakan? Ya ketika kita masih pemula. Ya. Kita punya dua anak kembar. Ada teman kita datang. Karena kembar, dia bingung membedakan mana yang satu dengan yang lain. Mana si Ahmad, mana si Mahmud. Maka kasihlah tanda, oh Ahmad yang begini loh, Mahmud yang begitu. Dari situ kita akan tahu, oh ini Ahmad, oh ini Mahmud. Bagi pemula begitu. Kalau bagi mereka yang sudah hidup bertahun-tahun, nggak memerlukan tanda. Pelajar Arabia itu juga tidak akan membutuhkan tanda ini itu isim atau fiil atau huruf kalau dia sudah mahir, kalau dia sudah lama berkecimpung dalam dunia lughah Arabia. Maka tanda itu sebenarnya dipakai untuk siapa? Ya untuk pemula di dalam lughah al-Arabiyah. Nah, makanya tanda pun tidak diberikan keseluruhan tanda. Pada seluruh tanda tidak, hanya sebagian saja. Kenapa hanya sebagian? Ya bagi pemula tentunya tidaklah mendapati pada seluruh kalimat. Pastinya hanya sebagian saja. Ya untuk memudahkan ditakrib, untuk pendekatan ditaisir, untuk memudahkan agar tidak menyulitkan. Nanti kalau sulit-sulit ya akan menjadikan orang lari dari ilmu tersebut. Sebagaimana kisah-kisah dari para ulama bahwa Jurrumiyah itu merupakan suatu kitab mukaddimah ataukah pemula ataukah apa namanya pembuka pada sebuah ilmu yaitu ilmu nahu. Maka tidak ada orang yang belajar ilmu nahu ini kecuali dia melalui Jurrumiyah. Ya, kecuali ia akan mempelajari Jurrumiyah. Maka itu adalah tanda makbulnya kitab Jurrumiyah ini. Kemudian apabila dia punya kemampuan yang lebih mampu, maka bisa dari jurumiyah langsung loncat ke alfiyah. Ya, seandainya ia mampu. Jika tidak mampu, ya naik sedikit mutammimah al-ajrumiyah atau qatrunada wa balusoda. Boleh. Kemudian naik kepada syutur dhahab. Setelah itu barulah syarah alfiyah Ibn Malik. Ya. Jadi satu orang dengan orang yang lain tidak semuanya memiliki kesamaan di dalam urutan belajar. Tentu ada sebagian yang bisa cepat, ada sebagian yang membutuhkan tangga yang lebih banyak. Sebagaimana kita naik tangga, ada kita biasa langsung naik itu loncat tiga tiga tiga. Ada orang kalau naik tangga itu satu 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 satu. Ya, tapi ada orang yang langsung dua ataukah tiga langsung. Ya, semua ala hasbi yakni kudratihi, semua berdasarkan dengan kemampuannya. Kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menutup kemungkinan yang jalannya itu lambat, ia akan bisa sampai lebih dahulu. Ya. Tidak menutup kemungkinan. Ada orang yang jalannya cepat, tiba-tiba jatuh di tengah jalan, nggak bisa jalan lagi. Orang yang jalannya lambat, tapi dia istiqomah jalan terus, akhirnya sampai lebih dulu. Ya. Begitu juga di dalam menuntut ilmu. Ya. Keistiqomahan itu yang bisa membawa pada suksesan. Baik di mana itu, semuanya adalah dengan keistiqomahan, semuanya dengan fokus. Ya, yang penting adalah fokus.
Kalau dalam belajar, apa yang tidak difahami ditanyakan. Ya, tidak ada al-haya, tidak ada malu di dalam belajar itu tidak ada. Jadi pembahasan kita hari ini saya cukupkan untuk sampai pada pembahasan ini. Besok kita akan lanjutkan pada pembahasan alamat ataukah tanda isim, tandanya fiil, dan juga tandanya huruf. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Silahkan nanti dicerna, ya, dipahami lagi dan dicerna. Kemudian jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di grup. Nanti kita jawab pertanyaannya pada pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dunia akhirat dan dimudahkan difutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari ilmu ini dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.